Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara-saudaraku semua yang hadir di sini? Masih semangat? Masih semangat? Hidup guru! Hidup guru! Hidup guru yang tidak melawan temannya Jokowi. Saudara-saudaraku sekalian yang hadir di kantor Kementerian Tenaga Kerja hari ini, kawan-kawanku semua yang tergabung dalam aliansi aksi sejuta buruh hari ini mendatangi kantor Kementerian Tenaga Kerja yang seharusnya mengurusi tenaga kerja, bukan mengurusi pengusaha, saudara-saudara. Tetapi hari ini Menaker, Ibu Menteri tidak bisa hadir menemui kita karena ada alasan-alasan tertentu. Namun kita semua tetap akan bertahan menunggu Ibu Menteri mau datang menemui kita di sini, saudara-saudara. Karena yang hadir dia sebagai Menteri adalah rakyat Indonesia, saudara-saudara. Jadi sudah seharusnya dia tunduk dan patuh kepada rakyat Indonesia, seluruh Indonesia, bukan dengan pengusaha. Jadi kami minta jajaran kementerian yang ada di dalam, sebelum kami melakukan penyerbuan masuk ke dalam mencari namanya Ibu Ida Fauzia, tolong segera dikasih tahu itu Bu Menteri untuk datang keluar di sini menemui para kaum buruh hari ini. Hari ini kita menuntut mereformasi sistem pengupahan, upaya berkeadilan. Kalau upah berkeadilan itu, insya Allah buruhnya sejahtera, pengusahanya untung banyak. Bukan pengusahanya untung banyak, buruhnya hancur lebur. Hari ini upah kita, upah yang diberikan oleh kita setiap tahun itu sahanya adalah terus saja. Bagaimana mungkin dengan sistem-sistem formula upah yang pakai alfa kita nggak tahu sumbernya alfa itu dari mana? Pertumbuhan ekonomi plus inflasi. Jika itu terus dilakukan, maka yang terjadi adalah disparitas upah. Setiap daerah akan semakin parah. Kesenjangan upah akan semakin parah. Padahal kita sama-sama rakyat Indonesia, sama-sama makan nasi, sama-sama makan tempe, sama-sama darahnya merah. Kok upahnya berbeda-beda, saudara-saudara? Ini kebijakan ini sehingga memaksa kita aliansi aksi sejuta buruh untuk datang menduduki kantor Kementerian Tenaga Kerja ini agar sisi perubahan itu bisa direvolusi, bisa direformasi untuk memberikan kesejahteraan kepada kaum buruh Indonesia. Memang Indonesia ini hari ini serba aneh, saudara-saudara. Mahkamah Konstitusinya aneh, presidennya aneh, menteri-menterinya aneh, anggota DPR-nya aneh, ya kan, serba aneh. Bagaimana tidak? Ketika COVID melanda, ketika COVID-19 melanda, inflasi sampai minus 7%, DKI Jakarta waktu itu mampu menaikkan angka 3,3%, saudara-saudara. Namun ujungnya tahun 2023 ini untuk kenaikan upah tahun 2024 mau dibikin dengan formula sehingga nilainya itu bisa jadi sama atau lebih rendah daripada BPJS karena COVID-19. Padahal situasi hari ini sudah tiada COVID-19, ekonomi lebih stabil. Kenapa menaikkan upah lebih rendah ketika COVID? Ini memang pemerintah kita ini, rejim ini memang rejim berpaham. Rejim Sontoloyo diisi oleh para presiden-presiden tahun kurang ajar kepada rakyat. Kalau Israel menyerbu Palestina itu untuk menduduki melalui tanah Palestina, tapi kita pemerintah Indonesia merampas sana dilempar, merampas sana dimakan untuk diserahkan kepada asing. Itu goblok tidak? Sangat goblok, sangat goblok, sangat goblok, sangat
menciptakan dinasti-dinasti untuk melanjutkan kekuasaannya melalui Mahkamah Konstitusi. Dulu Pak Jokowi dari Solo datang naik ke istana itu pakai SMK. Sekarang ikut-ikutan anaknya Gibran dari Solo datang ke istana mau masuk istana pakai MK. Bedanya satu pakai S, satu tidak pakai S. Itu kurang ajar itu. Orang yang itu. Kalau konstitusi kita sudah dirusak, sudah diinjak-injak oleh sini, jangan harap upah buruh akan mendapatkan upah layak, saudara-saudara. Karena upah layak itu hanya ada di konstitusi kita. Bahwa negara menjamin upah layak, hidup layak, kerja layak. Kalau dia sudah berani melanggar konstitusi, menginjak konstitusi, maka jangan harap upah kita akan mendapatkan upah layak. Kalau melihat kondisi-kondisi hari ini, maka sudah saatnya kaum buruh Indonesia yang dibagi oleh aliansi asosiasi buruh untuk sama-sama turun ke jalan dengan sebanyak-banyaknya, semaksimal-maksimalnya. Karena perlu saudara-saudara ketahui, anda semua ini yang tergabung dalam serikat pekerja, serikat buruh, yang tergabung dari aliansi asosiasi buruh adalah orang-orang yang dirahmati Allah, diangkat derajat-derajat kalian oleh Allah, karena kalian semua membela kaum-kaum yang terpindah, saudara-saudara. Kalian mau tahu orangnya apa? Coba bayangkan siapa di sini serikat pekerja, pengurus serikat pekerja yang paling senior, angkat tangan. Dia bisa menceritakan bagaimana kondisi dia sebelum dia berserikat. Pasti dia dijadiin peset oleh pengusaha, diinjak-injak, dipaksa lembur, dipaksa dengan upah murah dia terima, disuruh lembur tiap hari walaupun tidak dibayar, dengan layak sang dua dipas. Tapi ketika dia sudah mulai mengenal serikat pekerja, terserah apa itu serikat pekerja, mau SPN, mau PBRI, mau KEP, mau LEM, mau GSBI, mau FPK, mau serikat apapun SPSI, tiba-tiba manajemen memanggil mereka untuk datang berbicara di atas meja. Artinya di situ ada kesetaraan. Derajat kalian diangkat oleh Allah dari kaum tertindas, dari keset minimal menjadi middle. Tanpa kalian sadari, jangan selalu melihat rahmat Allah itu dari nilai materi, bukan, tetapi ada nilai-nilai non material yang jauh lebih tinggi daripada itu semua, saudara-saudara. Apa itu? Harkat, martabat, dan kemuliaan kalian sebagai rakyat Indonesia itu dihargai oleh orang. Hari ini kita tidak dihargai. Kenapa? Karena buruh Indonesia lebih banyak diam, lebih banyak diam, lebih banyak menjadi politisasi sejati. Jadi murka Allah turun, kita disiksa, dikasih upah murah, undang-undang omnibus law disahkan, status sertifikat kontrak, bahkan berserikat pun tidak. Itu murka dari Allah, karena kita ini termasuk orang-orang kubur nikmat. Kalian tidak tahu diri kalian. Seharusnya kalian tahu diri bahwa saya pengurus serikat pekerja dijamin oleh undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Saya berharap pada siapapun yang melakukan kezaliman terhadap kaum buruh Indonesia yang tidak kalian tanamkan dalam hati kalian, atau kalian dinistakan oleh penguasa, Kita tidak dianggap karena kita banyak, tetapi seperti buruh di lautan. Kita banyak karena kita tidak bisa memberikan suatu tekanan-tekanan terhadap rejim ini, sehingga menjadi contoh pada rejim ini, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama menghadiri setiap aksi unjuk rasa yang dibuat oleh aliansi aksi sudah buruh. Kita menjemput takdir kita, jemput takdir kalian sebagai pengurus serikat pekerja. Insya Allah akan melindungi kita, karena Allah selalu melindungi orang-orang yang melakukan perjuangan membebaskan kaum tertindas. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas bahwa kelak bumi ini aku serahkan dipimpin oleh kaum tertindas. Itu janji Allah, bukan janji Jokowi.
bukan janjinya Puan Maharani, bukan janjinya Anwar Usman. Ini janji Allah. Allah tidak mungkin ingkar. Yang ingkar itu adalah kita sendiri yang tidak pernah merasakan, mengetahui diri kita bahwa kita lah pemilik kedaulatan negeri ini, saudara-saudara. Kalau kalian pemilik kedaulatan negeri ini, maka yang namanya presiden, ketua DPR, ketua MPR, ketua MK, ketua MA, itu adalah pelayan-pelayan rakyat. Bukan kita yang melayani mereka, tapi mereka lah yang melayani kita. Cuma kadang kita kaum buruh ini tidak tahu diri, tidak punya malu bahwa kalianlah sebagai pemilik kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang dimana dijamin dalam konstitusi pasal 1 ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, bukan ada ini yang ngomong ini, tapi undang-undang dasar konstitusi yang hari ini diinjak-injak oleh Mahkamah Keluarga itu. Masih semangat, masih semangat, masih semangat teman-teman. Kalian harus semangat. Ingat janji Allah, tidak sedikit kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok besar atas izin Allah. Tapi yang kecil-kecil ini harus cerdas, berani dan militan dalam perjuangannya. Kalau tidak militan, pulang aja tidur. Kalau tidak cerdas, pulang aja tidur. Kalau tidak berani, pulang aja tidur. Percuma yang namanya gelar lu mau profesor, doktor, insinyur, sarjana hukum, master hukum. Kalau tidak berani, semua teori-teori itu hanya retorika belaka, saudara-saudara. Tidak bisa diimplementasikan. Karena semua teori-teori itu bisa diimplementasikan oleh orang-orang yang berani. Kalau tidak berani, pulang. Kalau tidak berani lawan Jokowi, pulang saja. Jokowi aja kita harus berani lawan, apalagi cuma menterinya. Logikanya begitu. Jadi harus kalian bangun ketika melihat konstitusi kita sudah diinjak-injak, rakyat sudah dianggap bukan sebagai aset negara lagi, tetapi sudah menjadi aset negara. Maka sudah saatnya, saudara-saudara, seluruh kaum buruh Indonesia menyatukan kekuatannya. Bersatu padulah kalian, susun kekuatan seperti bangunan yang kokoh, menjadi Marses. Kalau kalian membuat barisan-barisan yang kokoh, semua musuh-musuh kita itu akan jengkar berhadapan dengan kita, saudara-saudara. Jumlah saya segini pun musuh-musuh kita sudah mulai gentar. Cuma persoalannya harus dilipat gandakan. Dilipat gandakan 100 kali lipat lagi ke depan. Sehingga kita bisa memberikan teguran jelas kepada siapapun penguasa Republik ini. Karena penguasa dan pengusaha hari ini sudah menjadikan kita keset negara, tidak lagi menjadikan kita aset negara dengan cara menginjak konstitusi. Undang-undang omnibus law itu yang dibuat ugal-ugalan, amburadul dan brutal disahkan, dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu bro, kita sudah ketahui itu. Kita sudah paham itu. Kalau kalian sudah tahu, sudah paham, ya harusnya kalian berani mengeksekusi. Bukan diam-diam saja di pabrik, tidur-tidur saja di pabrik, lembur-lembur saja di pabrik. Sementara substansi masalahnya, undang-undang itu sudah menginjak-injak kita, saudara-saudara. Jadi, sadarlah kalian semua, wahai pemerintah serikat pekerja serikat buruh yang berjuang hari ini, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Baik di tingkat daerah, di tingkat cabang, daerah maupun pusat, kalian itu dimuliakan oleh Allah. Karena atas dasar-dasar kalian inilah memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada seluruh anggota kita, kepada seluruh kaum buruh Indonesia untuk benar-benar cerdas, berani dan militan memperjuangkan hak rakyat yang hari ini sudah dirampas oleh penguasa dan pengusaha. Hari ini yang berkuasa itu penguasa
dan pengusaha jahat kerjanya kasih upah murah. Yang ada ini memang Republik Indonesia. Di seluruh dunia tidak ada itu rebut-rebut masalah upah minimum. Di Indonesia saja yang sehari di 10 tahun 20 tahun terakhir ribut dengan upah minimum. Kenapa demikian? Karena pemerintah kita dan pengusaha kita itu dihadirkan bukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, tapi mereka berkuasa melalui oligarkinya hanya untuk merampok sumber daya alam kita dan sumber daya manusia kita. Tadi persoalan dirampas, tanah wilayah, tanah adat dirampas untuk diserahkan kepada asing, itu kan tolol. Belum lagi bikin pabrik smelter, pabrik nikel besar-besaran di Kendari, di Sulawesi Tenggara. Tenaga kerjanya harusnya tenaga kerja Indonesia, yang diterima apa? Tenaga kerja asing lagi. Jadi memang ini rezim Jokowi, rezim bajingan dan tolol. Tidak ada lagi mau peduli dengan rakyat, tidak ada lagi yang mau empati dengan rakyat, tidak ada lagi yang mau simpati kepada rakyat, tidak ada yang membela rakyat. Jadi setelah menindang, memperhatikan, kita memutuskan dan menetapkan bahwa seluruh serikat pekerja, serikat buruh yang tergabung dari aliansi serikat buruh akan siap melawan, akan siap menghajar, akan siap memberikan tekanan-tekanan yang luar biasa melalui gerakan-gerakan kita sejuta buruh untuk dapat memberikan kepada rejim. Kalau rejimnya masih bajingan dan tolol, tidak perlu berarti kalian sekan aja sekalian rejim itu. Kenapa tidak? Kenapa bukan pimpinan buruh yang menjadi Presiden Republik Indonesia? Presiden Republik Indonesia pernah dipimpin oleh seorang aktivis, yaitu Bung Karno. Kemudian pernah dipimpin oleh TNI Soeharto, pernah dipimpin oleh teknokrat B.J. Habibie, pernah dipimpin oleh ulama Gus Dur, pernah dipimpin oleh partai politik Megawati Soekarno-Putri, pernah dipimpin lagi oleh TNI oleh SBY, pernah dipimpin oleh sipil yang bukan aktivis Jokowi. Belum pernah sejarahnya 7 presiden ini dari aktivis buruh. Kita berharap ke depan yang menjadi presiden Indonesia adalah aktivis buruh untuk dapat mengakhiri seluruh problematika, seluruh permasalahan, seluruh penderitaan yang kita alami kaum buruh Indonesia dengan menjadikan aktivis buruh menjadi presiden Republik Indonesia yang ke-8 atau yang ke-9, saudara-saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Yang tidak melawan temannya Jokowi, rezim Jokowi. Saya akan bawahi setelah melihat tadi situasi, tanda-tanda kondisi politik tanah air hari ini yang semakin hari semakin memanas di tengah penderitaan kaum buruh yang tidak kunjung terselesaikan, maka kita katakan rezim Jokowi adalah rezim bajingan dan tolol. Harus segera digantikan. Berikut dengan antek-anteknya yang bisa menggantikan itu adalah kaum buruh Indonesia yang sadar-sadarnya pentingnya bangkit melawan secara cerdas, berani dan militan untuk dapat menegakkan konstitusi kita demi menjaga harkat dan martabat kaum buruh Indonesia, saudara-saudara. Sekali lagi, saya minta kepada teman-teman, tunggu saat ini kita masih serta perwakilan. Tapi tidak selamanya kepentingan kaum buruh itu hanya sekedar diwakili oleh pengurus-pengurusnya yang sadar. Mari kita sama-sama semua, kita berdoa kepada seluruh kaum buruh Indonesia agar dicabut rasa takut di dalam hatinya, agar dicabut rasa takut di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dilakukan rasa keberanian oleh Allah Subhanahu Wa Taala di seluruh hati kaum buruh Indonesia agar mau berani bangkit melawan, bangkit menyadari dirinya yang hari ini sudah menjadi kaset, sudah menjadi budak, sudah
Presiden Jokowi bajingan dan tolol. Ternyata buru-buru juga kita ini banyak bajingan dan tolol juga. Karena membiarkan dirinya dalam ketertindasan, menikmati dirinya dalam penindasan, menikmati dirinya menjadi bukan di negeri sendiri. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus berdoa kepada Allah agar supaya jiwa-jiwa, rasa-rasa keberanian disemayamkan oleh Allah di seluruh hati, seluruh hari kita kaum Indonesia, lebih khusus kepada kawan-kawan yang tergabung dalam aliansi aksi jiwa dulu. Begitu saudara-saudara. Jadi sekali lagi kita minta kepada jajaran kementerian, jangan sampai gua berdebu-debu orasi, gue pikir gua lupa sama orasi gua tadi yang pertama. Yang minta jajaran kementerian hadirkan itu Menteri Tenaga Kerja, datang temui kaum bodoh. Udah Menteri Tenaga Kerja tidak usah cawe-cawe, datangi Jokowi, datangi pimpinan mana, pimpinan sini, pimpinan partai politik. Tidak penting sekarang Anda datang, temui kami, dengarkan gagasan kami untuk memperbaiki sistem pengupahan nasional kita yang 10 tahun terakhir ini carut marut, yang mengakibatkan kerugian kepada kaum buruh, memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya hanya kepada penguasa dan pengusaha. Saudara-saudara, oke, itu saja penyampaian saya. Sekali lagi kita minta doa kepada Allah agar rasa takut di dalam hati kita itu dicabut oleh Allah, saudara-saudara. Disemayamkan rasa keberanian di hati kita. Kenapa di sini ada bendera Palestina? Agar mampu memberikan kita aspirasi, memberikan kita inspirasi, memberikan kita fakta-fakta kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang Palestina, orang-orang Palestina yang jumlahnya sekecil begitu bisa berhadapan seluruh kawan-kawan Israel dan seluruh dunia, saudara-saudara. Masa kita di sini yang katanya jumlahnya 150 juta, yang menjadi anggota serikat 58 juta, masa 1000 aja nggak nyampe ada di sini? Ini akan menjadi evaluasi kita bersama agar anggota kita itu juga bisa melihat setiap aksi unjuk rasa itu bukan atas dasar hanya untuk mengumumkan kewajiban, tapi kita benar-benar bersungguh-sungguh memperjuangkan hak buruh yang hari ini makin ditindas, yang sudah jadi budak di negeri sendiri, yang sudah menjadi kasar di negeri sendiri, untuk benar-benar bangkit daripada ketertindasan yang kita alami. Karena ingat saudara-saudara, tidak berubahnya sesuatu kaum, tidak bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Perubahan 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam untuk istirahat, itu bukan turun dari langit, itu hasil perjuangan kita. Di hari mulia karena salah satu yang kita selalu peringati, itu hasil perjuangan. Kebebasan berserikat hari ini juga, itu akibat perjuangan, bukan harus pemberian dari langit. Maka dari itu, sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh pihak, seluruh teman-teman, agar semua informasi yang ada hari ini, yang diperoleh di sini, agar dapat disebarluaskan, agar bisa mampu memberikan pemahaman, kecerdasan bagi kaum buruh Indonesia untuk benar-benar bersatu padu, berani, cerdas, berani dan militan dengan mengusung tagline bangkit bergerak hancurkan tirani. Benar-benar kita bisa wujudkan demi menjaga hak-hak, martabat, harga diri kaum buruh Indonesia yang hari ini sudah diinjak-injak, sudah dijadikan ceset oleh penguasa dan pengusaha, saudara-saudara. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Aliansi serikat buruh, bangkit bergerak, hancurkan tirani, lawan takut, lawan